صل وسلم. الفاتحة علانية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم أرواح جميع مشايخنا في الدين ثم أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به آمين. التحذير من علماء السوء. ولم يزل علماء الآخرة من أهل اليقين والخشية والزهد في الدنيا يحذرون الناس من علماء الشر المفتونين الراغبين في الدنيا ويبينون لهم أمرهم وأحوالهم ويصفونهم لهم بأوصافهم المعرفة المميزة بينهم وبين علماء الآخرة الدعاة إلى الله وإلى دينه. Majelis yang mulia dibuka dengan membaca Fatihatul Kitab, mengambil barakah daripada Ummul Quran yang mulia. Lalu dibacakan kitab yang biasa, kitab Ad-Da'watut Tammah, yang mana kita akan ikuti dengan seksama penerangan dalam pengajian ini yang insya-Allah besar manfaatnya bagi kita sekalian. Saudara-saudara, lebih dahulu kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya di atas kita sekalian. Pada pagi hari kita sudah mengerjakan sembahyang subuh. Kemudian kita bersiap-siap untuk pergi ke majlis taklim, majlis tempat kita mengaji dan kita belajar agama. Dan kita sudah diisi dengan membaca akidah yang dipimpin tadi dan kita ikuti bersama. Itu besar sekali manfaatnya. Kemudian sekarang kita ikuti pengajian yang mana diharapkan dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan atas kita sekalian, ilmu yang kita dapat kita amalkan sebagai bekal kita untuk negeri akhirat insyaallah taala. Mari kita dengarkan tentang keadaan ulama. Ulama, ada ulama illah, ulama Allah, ulama uddin, ulama agama, ada ulama usu, ulama yang yang jahat, yang memputarbalikkan penerangan yang hak untuk tujuan-tujuan tertentu daripada segala macam urusan dunia. Nah, jadi di sini akan diterangkan pengarang kitab ini tentang ulama usu, tentang ulama yang kita ini ngeri dan takut, dan ilmu yang manfaat beserta ilmu yang tidak manfaat akan diterangkan di sini. Nah, maka mari kita dengarkan penerangan daripada pengarang kitab ini tentang ulama usu. At-tahziru min ulama usu. Takutlah hendaknya daripada ulama asu, ulama yang jahat.
Walam yazal ulama'ul akhirati min ahli yaqin wal khasyati wa zuhdi fid dunya yuhadziruna an-nasa min ulama'i syarril maftunina ar-raghibina fid dunya wa yubayyuna lahum amrahum wa ahwalahum. Dan senantiasa ulama'ul akhirah, ulama akhirat yang menjadi warasatul anbiya, yang menyampaikan penerangan-penerangan agama, ini sentiasa mereka ulamaul akhirah daripada ahli yakin, ulama yang ahli yakin, wa ahli khasyah, ulama yang mempunyai khasyah, takut kepada Allah, wa zuhdi bid dunia, ulama yang zuhud dalam dunia ini, tidak memenangkan dunia dengan akhirat. Yuhadziruna, mereka memberikan takut an-nasa akan manusia min ulama isyari, dari ulama yang jahat, al-mabtunina ar-raghibina fid dunya, ulama sebagai patan yang selalu membuat fitnah dan membuat fitnah, ar-raghibina yang sangat suka dan ragab dalam dunia dan dikalahkan akhirat, wa yubayyinu lahum amrahum wa ahwalahum, dan mereka ulamaul akhirat itu memberikan penerangan bagi mereka manusia daripada perkara mereka dan hal ihwal ulama usu yang membikin yaitu sesat kepada manusia. Wa yasifunahum lahum, dan yang mensifatkan begini sifatnya ulama yang menyasarkan manusia daripada jalan yang benar. Bi awsafihim, dengan segala sifat-sifatnya ulama usu begini, al mu'arrifatil mumayyizati lahum bainahum wa baina ulama'il akhirah, yang dapat mengenalkan dan dapat membedakan antara mereka dan antara ulama al-akhirat, ad-du'ati ilallah wa ila dini, yang mengajak yaitulah dakwah kepada Allah dan kepada agamanya. Di saudara sekalian, ulama ini ada ulama akhirat, ada ulama dinamakan ulama usul, yang mana alim-alim. Dan yang ulamaul akhirah itu yang jalan mengikut khitah yang digariskan oleh agama dan oleh ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan yang memberi tunjuk kepada manusia jalan yang bakal selamat di dunia dan juga di negeri akhirat. Itu masih ada, alhamdulillah. Dan ada lagi ulama usul yang membawa manusia kepada kerusakan agama dan kepada hancurnya agama dan kepada jalan yang sesat. Jadi adallahum ala ilmin, disesatkan mereka, ada ilmunya tapi mereka sesat dan mengajak manusia sesat. Dallu wa adallu, dia sesat dan diajak manusia kepada kesesatan. Ini timbul di mana yaitu sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkat pulang dari akhirat, macam-macam timbul. Nabi-nabi juga timbul. Tidak kurang 30 yang ngaku dirinya nabi. Dari nabi sampai hari kiamat ada 30 dajjalin kadzabin yad'in nubuwah. Dajjal mengaku dirinya nabi. Jadi nanti kalau sudah 30 atau 33, datanglah hari kiamat, habislah dunia ini sudah selesai. Selain daripada ngaku nabi, ada yang ngaku Mahdi, ada yang ngaku Ratu Adil, ada yang ngaku macam-macam aliran-aliran yang membuat sesat kepada manusia.
dibubuhi dengan macam-macam kata-kata yang hak tapi dikehendaki yang batil. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu takrifnya. Kalimat-kalimat itu begini kaya benar tapi tujuannya batil. Dan diajak ulama-ulama itu bersama-sama mereka. Dan diberikan kesenangan ulama itu. Sampai ulama itu terbalik menjadi ulama usu'. Dia tinggal daripada ulama yang sebetul-betulnya menjadi warisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat itu kaya hak, benar, begini. Tapi di balik itu ditujukan bukan untuk meninggikan agama, tapi untuk menghancurkan agama. Inilah ulama usu' yang memutarbalikkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi untuk sesuatu yang dituju yang tertentu. Jadi menjadi terbalik ulama usul. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat itu hak tapi tujuannya kebatilan dan kesesatan. Dihias dengan ayat-ayat, dihias dengan ayat-ayat Quran, dihias dengan hadis-hadis, dihias dengan kata-kata yang benar, tapi di balik itu untuk menghancurkan yang demikian, saudara-saudara. Maka ini tidak kurang-kurang, yaitu dengan tenaga-tenaga ulama-ulama yang ulama dunia dan ulama usul. Na'udzubillah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan ulama-ulama yang sudah keliru dalam memberikan fatwa dan petunjuk, maka dia balik, dia tobat kepada Allah. Allah masih bukakan pintu tobat supaya selamat umat daripada segala malapetaka dan azab besok di mana hari kiamat, saudara-saudara sekalian. Inilah saudara sekalian tentang ulama usul. Maka saudara, kita akan baca mansyurat kita, yaitulah yang ke-6 tentang kelebihan Al-Quranul Karim, supaya bapak-bapak memperhatikan dan ikuti. Kita ngaji namanya ini, baca kitab. Kebesaran Al-Quranul Karim dan kebesaran pahala bagi pembacanya. Sambungan mansyurat kelima nomor 6 tanggal 17 Jumadil Akhir, Majlis Ta'lim Perguruan Asy-Syafi'iyah, 15 April sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak lihat ini, saya baca perlahan-lahan. Ini anak-anak madrasah besar manfaatnya. Anak-anak madrasah yang mukim diberikan satu-satu laki perempuan untuk bahan pidato. Nanti kalau saya minta anak madrasah itu berpidato, judulnya Al-Quran, dia boleh lihat di sini. Jadi penuntun, petunjuk bagi anak-anak kita yang sedang lagi belajar di tempat ini dalam jumlah ratusan yang mukim atau mukimat. Dia dapat menghafaz hadis, ayat-ayat Quran dan judul-judul pidato yang biasa tiap-tiap malam Isnin diadakan muhadarah. Anak-anak itu diperlombakan untuk belajar berpidato. Pada satu ketika dia tampil di mana hadapan masyarakat, tidak canggung lagi. Mereka sudah berani menyampaikan, insya-Allah besar manfaatnya yang demikian. Lebih daripada itu, manfaat bagi kita yang datang mengaji di sini, bawa pulang dan dibaca oleh istrinya, oleh anaknya yang tidak ikut serta, maka insya-Allah ada manfaatnya kalau mau dibaca. Karena ini diniatkan dengan niat yang baik yang insya-Allah membawa petunjuk kita dalam kita menjalankan agama yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 24 jam sehari semalam, maka hendaknya mata kita dapat melihat Al-Mushaf, membaca Al-Quranul Karim. Sekurang-kurangnya pagi dan petang, atau tidak sempat pagi dan petang, siang dan malam.
Kita ni 24 jam. Masa yang juga lama. Mata kita kasih lihat kepada haknya. Inna li ainaika ala haqqan laika haqqan. Mata kau ada haknya. Begini banyak yang kita lihat dari pagi sampai sore sampai malam sebelum kita tidur. Kasih lihat Quran pagi-pagi. Mata kita. Saban cari. Lihat. Pagi-pagi. Kasih lihat mata kita Quran. Di rumah kita biar ada masjid itu. Quran. Baca pagi-pagi. Walaupun 2 baris atau 3 baris. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Kita tandai. Kita banyak urusan lagi kerja yang lain dan baca yang lain. Sebentar sore ada waktu kita terusin. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum yu'minun la khatamallahu 'ala qulubihim terus sampai wajnan nas sampai masaluhum sampai syai'in qadir. Tarik. Besok pilih lagi. Ini paling disukai oleh Allah. Orang yang baca Quran al-halul murtahil. Kullama halla irtahala. Apabila sudah sampai berangkat. Jadi jangan kata orang Jakarta, Yasin melulu yang dicocol. Tahu dicocol? Itu melulu. Yasin gede pahalanya. Ya lebih. Siang dan malam itu melulu. Ayat yang lain enggak baca. Yang paling disukai oleh Allah, al-halul murtahil. Kullama halla irtahala. Kalau udah sampai di sini, berangkat kembali. Besokan baca lagi sini. Besokan baca lagi sini. Terus sampai saya kulit. Udah saya kulit terus berapa hari lagi sampai tilkat. Terus sampai di atas wal muhsanatu la yuhibbul la ya'tazirun terus begitu. Itu yang paling disukai. Kullama hala irtahala. Kalau sudah sampai di situ, berangkat lagi, berangkat lagi, berangkat lagi. Lama-lama dia khatam. Biar sebulan, biar 2 bulan, biar 3 bulan, biar khatam. Kalau khatam, saudara, pahalanya begini. Saya baca dalam kitab Jami'us Shaghir, Ahruful Hamzah. Idza khatamal abdul Qur'ana Shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Apabila seorang hamba khatam baca Quran dari Alif Lam Mim sampai bi Rabbin Nasi penghabisan khatam, turun malaikat 60.000 malaikat waktu khatam Quran itu. Jika khatamal abdul Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. 60.000 malaikat mintain ampun kepada Allah untuk kita yang khatam Quran. Bukannya 6.000, 60.000 malaikat waktu khatam Quran turun membaca selawat, maknanya berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita dan maafkan salah kita. Enggak enak kita 60.000 malaikat. Kemana mengundang malaikat 60.000 saudara? Sekarang kita tanya. Tanya nih ya. Jangan marah ya saudara. Pegang dari kita. Kita khatam Quran berapa kali 1 bulan? Coba tanya. Sebulan berapa kali khatam? Coba. Bulan khatam. Kalau bulan puasa, khatam juga. Bulan puasa ni khatam juga. Kalau bulan lain, enggak khatam-khatam. Dari sekarang, saudara. Sekarang nih, mau mulai kita.
titik tolak nih majelis taklim kita membicarakan Quran, aku mau baca Quran cara yang diatur. Kan Quran tuh ada itu aja tuh, yang merah tuh tali. Mari, kalau nggak ada di sini. Terus besok, terus besokan lagi, terus bikin tentu pagi-pagi dikit. Saya pagi-pagi tadi di masjid baca inna fatahna laka fathan mubina. Saya lihat itu Quran, saya baca subuh, ayatnya panjang. Ganti-ganti. Pagi-pagi alhamdulillah baca Quran. Dan menghadapi anak murid beratus-ratus. Hari Minggu saya nggak kasih pulang. Nggak boleh anak murid dantar pulang. Capek tumpul di rumah. Ada yang bina kayak sampai mutus. Ibunya cari nggak ketemu. Pulang rumah pergi sana, pergi semua sana, pergi pembelinya, pergi sama temannya. Besok hampir telat hari Selasa baru datang. Guru-gurunya mengeluh anak murid. Lalu hari Senin bon banyak, kenapa yang pulang hari Minggu hari Senin bon datang? Terkadang hari Sabtu pagi-pagi udah pulang, hari Sabtu dia belajar nggak ada. Sekarang tidak dibolehkan. Pulang ntar-ntar yang mukim. Siapa yang mukim pulang mesti babanya tanya mana surat. Apa bolos, apa dapat izin pulang. Kalau orang tua sakit boleh aja kapan aja, malam boleh paranin. Tapi yang nggak perlu apa-apa, nggak usah anak-anak kita ntar-ntar pulang capek ngajarnya. Dibina di sini begitu berat, dipulang aja lain. Besok dipulang lain. Besok dia berteman-berteman yang tidak ngaji, tidak belajar, lain lagi pikirannya saudara. Dan tidak sedikit merugikan yang demikian. Jadi saya tindak. Saya katakan tidak boleh pulang. Kalau dia pulang kemarin sore, ba'dal maghrib saya duduk. Coba baca kitab. Ambil kitab. Kira-kira 150 anak perempuan duduk. Semua dari sini terus penuh. Coba baca, dia baca. 1 jam lebih sedikit. Berganti-ganti baca. Alhamdulillah. Maknanya enggak ada tu kitab. Barisi enggak ada. Dia bisa baca dan dia bisa maknakan. Saya syukur pada Allah. Kalau jadi ini anak beratus-ratus. Ramai kampung kita. Sana ada guru, sana menerangkan agama, sana buka madrasah, sana ngaji, sana apa. Hidup agama kita, saudara-saudara. Itu yang saya kepengen, enggak ada lagi. Saya kira pagi-pagi saya datang tadi senyum saya. Melihat kira-kira 400-500 anak duduk mengikuti pengajian. Biasanya kalau malam minggu dikit yang datang. Kenapa? Dia pada pulang. Sekarang tidak boleh pulang. Bapaknya kangen boleh tengok. Ibunya kangen boleh tengok. Dan dia tidak boleh mentantar pulang. Siapa yang melanggar aturan ini, ambillah anaknya pulang untuk selama-lamanya. Tidak usah dia sekolah lagi. Cukup. Ini saya kepengen untuk dapat anak-anak. Jangan sampai gagal. Biar dapat berhasil. Itu tujuan saya. Biar saya capek ngajar soal. Maka dengan yang demikian, itu tujuan. Kalau siapa yang nggak senang, nggak apa-apa. Cabut anak kita bawa pulang. Banyak sekolah-sekolah lain. Masukin, saudara-saudara sekalian. Saya kepengen anak-anak yang keluar dapat ilmu yang manfaat insyaallah ta'ala. Jangan jalan demikian. Keras, kalau tidak keras, diberi saja semau-maunya. Datang terkadang nggak sampai, bolos. Belum habis sudah pulang. Baru turun istirahat pulang. Atau datang nggak sampai. Kenapa? Nyangkut di jalanan, pulang kayak orang belajar. Ini tidak mau. Kalau ketahuan dikasih surat untuk pulang selama-lama. Tidak mau saya sendiri. Jadi saya akan tindak. Karena jangan yang demikian akan berhasil. Tanpa demikian kendor tidak. Allah pesan kepada Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Baca Quran. Ya Yahya, hai Yahya, Nabi Yahya, khudil kitaba biquwwah. Pegang kitab dengan penuh semangat dan kekuatan. Jadi tidak boleh pelan-pelan pegang. Tidak berhasil saudara. Jadi jangan demikian anak-anak maupun yang dia keluarin maupun yang di sini mesti turut apa yang diatur. Kata orang sekarang disiplin dalam belajar dan di madrasah dengan aturan yang diaturkan. Dan insya Allah akan berhasil. Saudara doakanlah. Orang yang anaknya ngaji malam-malam sekali-sekali angkat tangan. Jangan banyakkan gurunya minta doa malam. Kita nih yang jadi bapak.
Ibu angkat tangan. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Itu kita minta. Insyaallah anak kita jadi orang baik-baik itu ya. Betapa nikmat kalau anak kita taat kepada Allah dan dengar kata dan taat kepada kita. Kayak apa nikmatnya saudara sekalian. Dan betapa susah hati kita kalau anak kita terus ngerong-ngerong kita. Tidak bakti kepada Allah dan dilawan kita oleh anak kita. Na'udzubillah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi saudara, ingat, anak-anak kita tidak boleh tantar pulang. Kita carilah rezeki yang luas untuk keperluan ongkos anak-anak kita. Kita minta sama Allah dan Tuhan akan mudahkan insyaAllah. Talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqih. Orang yang menuntut ilmu, Tuhan mudahkan rezekinya. Gampang nyari rezeki. Kalau ada anak kita atau kita dalam menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Mari sudah kita teruskan perkara Quran ini. 24 jam satu hari semalam, maka hendaknya mata kita dapat melihat al-mushaf Quran. Ini mata ini kasih lihat Quran. Tiap hari membaca Al-Quranul Karim. Sekurang-kurangnya pagi, petang, kalau nggak sempat siang, malam, itu kita perlu. Tandanya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi berkata, "La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'ana, fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan, fasallatahu ala halakatihi fil haq." Ini fi ba'd riwayat. Setengah riwayat, "Rajulun atahu Allahul hikmata, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas." Itu fi ba'd riwayat. Artinya tidak boleh ia beriri hati. Nggak, jangan ngirian, iri hati. Tidak boleh iri hati melainkan dalam dua perkara. Yakni ghibtah, maknanya hasad di sini. Kita kepengen kaya dia, tapi kita nggak kepengen nikmat itu hilang dari dia. Itu namanya ghibtah. Kalau hasad tidak. Kita kepengen orang yang dapat ilmu, yang dapat kedudukan itu atau dapat nikmat itu, biar dia hilang itu nikmat dari dia. Itu yang nggak boleh. Kalau ngirian boleh. Ada orang kaya, murah. Aku kepengen jadi orang kaya yang murah kaya dia. Kan kita nggak kepengen dia hilang nikmatnya, enggak. Kita kepengen kaya dia, itu boleh. Ada orang baca Quran siang malam, pagi sore baca Quran. Kaya apa pangkatnya kepada Allah? Mudah-mudahan aku kepengen betul kaya dia, karena pangkatnya dia tinggi kepada Allah Ta'ala. Dan kita enggak kepengen dia habis, enggak. Itu namanya hasad yang boleh. Hasad di sini maknanya ghibtah. Artinya kepengen dan ngirian, kepengen kaya dia. Dan kita enggak kepengen nikmat itu hilang dari dia. Itu dibolehkan hasad yang begitu. Kalau hasad ya tamanna zawalun nikmah anil khair, kita kepengen nikmat itu hilang dari si fulan. Kenapa dia yang dapat itu nikmat? Mudah-mudahan lekas habis, mudah-mudahan dia binasa, mudah-mudahan dia ketumbruk mobil, macam-macam. Kita ngaco lantaran kita dengki sama dia. Itu jangan yang demikian. Fil khair fi sabilil fil haq, yakni fi sabilil khair. Dijalankan kebajikan yang betapa besar pahalanya, hartanya diinfakkan di jalan kebajikan. Ada orang laki-laki hartanya banyak, nggak pernah mundur. Ada orang amal jariah bikin masjid nih, ada orang bikin langgar nih, ada orang kematian nih, ada orang kebakaran minta tolong nih, ada masjid dibangun terbengkalai nih, ada pesantren nih. Itu kita kepengen kaya gitu. Kaya apa pahalanya besarnya? Ada orang miskin, tak tolak. Ada orang yatim, tak tolak. Kaya apa besar pahalanya yang demikian. Jadi itu kita ngirian, kepengen jadi orang kaya, orang yang hartawan, dermawan. Guru saya pernah cerita, orang kaya terbagi dua.
Ada orang yang hartawan dermawan, ada orang yang hartawan seriawan, saudara-saudara. Tahu seriawan? Peri. Sirup dikata nggak enak. Sirup pakai gula sirup, pakai es, ada kelapanya. Tapi mulut kita lagi serawan. Bagaimana rasanya? Peri apa kagak? Peri. Pahala yang begitu besar, orang kaya kalau tonjolin ada list nih, amal jariah, ada masjid rusak, mengkerut jidatnya, perih dirasa, mukanya itu. Saya pernah baca dalam satu kitab, ada seorang perempuan bakhil, pelit, lakinya murah, laki murah, bini pelit, dulu. Lakinya nggak pernah tulak. Kalau ada orang tukang minta-minta, biar sedikit kasih selamanya. Belum pernah tulak. Bini belum pernah kasih. Siapa aja yang minta belum pernah kasih, melainkan sekali ngasih. Seumur hidupnya nggak pernah sedekah. Ini perempuan sampai mati, melainkan gaji kambing, minyak kambing dia sedekah. Seumur hidupnya nggak pernah. Yang laki mati, yang perempuan mati. Anaknya susah hati melihat ibunya dulu pelit, dan girang hati lihat bapaknya begitu murah. Anaknya orang taat kepada Tuhan. Aku kepengen mimpi, kepengen lihat di mana ayahku ada, di mana ibuku ada. Lantaran dia memenuhi syarat rupanya. Orang itu ahli taat, ahli ibadat kepada Allah. Dia minta Allah Ta'ala kasih. Dia mimpi itu anak ka'annal qiyamata qad qamat. Kiamat berdiri. Manusia luar biasa dah. Yang nangis, yang tenggelam, yang buta, yang apa, yang teriak, yang apa sama sekali. Ini anak kepengen lihat ayahnya. Maka dia bertemu ayahnya, karena ayahnya itu orang yang murah, lagi bagi-bagi air Haudi Kautsar. Ya. Bapaknya ahli surga, orang murah, orang baik. Ibunya nih, dia kepengen lihat, di mimpi itu dilihat ibunya lagi digulung sama api neraka. Ya. Jadi itu api datang sama dia. Datang. Itu anak lihat. Ibunya nih tulak sama bujur-bujur. Itu api mundur. Datang lagi dari sini. Ditulak lagi. Mundur itu api. Datang dari depan. Ditulak lagi. Mundur itu api. Itu anak panggil ibunya. Ya ibu. Nah itu anak. Waktu ibunya dengar anaknya suara, aku ini diseksa, aku ini mau dibakar, dan aku ini yaitu selalu api mau gulung sama aku. Lantas anaknya tanya, itu di tangan ibu apa? Inilah yang manfaat sedekah aku. Karena aku dalam dunia belum pernah sedekah. Orang yang minta selalu aku tolak. Seumur hidupku aku sedekah gaji kambing. Ini Tuhan tidak sia-siakan untuk menolak. Kalau api datang, aku tolak dengan dia itu api mundur. Ini tidak disia-siakan. Ayahmu enak-enakan, dia orang murah, orang ibadat. Dia masuk surga. Dia dicintai oleh Allah dan Rasul. Dia lagi bagi-bagi air Haudi Kautsar di sana. Dari tangannya bagi-bagi. Maka tolonglah mintain untuk ibu ini. Ini anak udah lihat ibunya begitu susah, hanya bisa tolak dengan gaji ini macam kayak lemernya itu, kayak tofu gitu, buat tolak sana tolak api, tolak apa itu jauh itu api mundur karena ada itu. Maka dia beli parahin ayahnya, minta tolong. Ayahnya nggak mau kasih, tetap tidak boleh. Ibumu orang bakhil, ibumu orang ahli neraka, tidak dibolehkan minum air ini. Anak ini ribut sama ayahnya, begitu tega ayah. Ibu minta 1 gelas,
Ribut, tetap ayahnya bilang tidak boleh. Maka dia rampas dari tangan ibunya, dari tangan ayahnya. Mau ambil satu gelas, mau kasih ibunya. Tetap ayahnya tidak mau kasih. Tidak lama lagi, waktu dia rampas, kepegang, lantas ada yang pukul di punya tangannya. Itu anak. Tidak ketahuan, terpukul tangannya, terlepas. Itu gelas yang ada padanya air, buat kasih di punya ibunya, dia ngendusin. Waktu dia ngendusin, di punya tangannya berasa sakit, bekas ada pukulan. Dia mimpi dalam di punya tidurnya, saudara-saudara sekalian. Jadi, ibunya itu pelit, masuk ahli neraka, dan sedekahnya yang sedikit tidak disiakan dapat menolak, dan meminta air Haudi Kausar nggak diberikan, dan dalam mimpinya itu dia rampas, maka dia dipukul, nggak ketahuan yang pukul, sampai di punya tangannya sakit. Ini saya baca dalam salah satu kitab. Daripada yang demikian, saudara-saudara sekalian, mari kita taat kepada Allah Ta'ala. Mari kita ulurkan tangan kita. Ittaqun nara walau bisyidqi tamratin. Takutlah seksa neraka sekalipun sedekah dengan sebelah korma. Jangan tolak daripada yang demikian, saudara-saudara sekalian. Jadi ini kita ngiri sama orang yang murah, ngiri sama orang yang baca Quran. Ini yang dimaksudkan. Pagi sore, nggak usah banyak bacanya. Pagi baca beberapa baris, sore baca beberapa baris, sediakan Quran. Quran 700 dan 650, murah. Sekali beli lama, nggak beli-beli. Bukan kayak koran, kapan hari beli? 3 hari nggak beli basi. Kalau kita baca koran yang tanggal 1 April, orang ketawain, lu sakit. Masa koran tanggal 1 lu baca? Koran bisa basi, tapi Quran tidak bisa basi. Kalau koran kita baca yang hari itu, katanya masih hangat. Kalau yang udah 3 minggu udah nggak hangat lagi, nggak enak dibaca. Nggak ada orang mau baca koran yang udah 3 minggu. Aduh, lewat. Maka kita beli Quran, insya Allah kita beriman kepada Allah, wa bi kutubihi, dengan kitabnya, dan kita amalkan. Lihat dari sekarang. Jadi Quran terdepan. Mudah kita ambil. Kita baca 3 baris, 4 baris sudah. Sore baca lagi, pagi baca lagi. Insya Allah, kalau di akhirat nanti suatu hal yang kita bakal berhadapan itu Quran tegak menjadi makhluk yang bisa ngomong. Dia bela kita. Nabi bersabda, "Aktsiru min tilawatil Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Banyakkanlah mulihmu baca Quran, itu Quran besok bela kamu, syafaatkan kamu di hari kiamat. Kalau ini dapat tempat hadis ini, enggak ada yang enggak baca. Dapat tempat enggak saudara-saudara? Insyaallah bilang. Insyaallah. Dapat tempat ke hadis ini? InsyaAllah. Ini hadis dapat tempat di hati kita. Kita niat mau baca. Kalau belum dapat, kita pelajari. InsyaAllah ta'ala. Sini. Kedua, Quran tadi. Kedua, artinya dapat menyalurkan hartanya. Sebetulnya maknanya bukan menyalurkan. Saya sengaja jadi orang paham. Menyalurkan harta, diinfakkan ala halakatihi. Tafsir maknanya ala infaqihi fil haq ay fi sabilil khair. Tafsirnya di mana maknanya itu. Jadi diinfakkan di jalan kebajikan. Betapa besar pahalanya. Kayak apa pahalanya? Orang yang berani hartanya dijalankan tempat kebajikan. Memang berat. Kalau untuk kebajikan harta kita berat. Tapi ada yang enggak berat, orang yang ketagihan ngerokok. Biar anaknya nangis, bininya sedih, nggak urung rokok dia beli. Rokok dia beli. 250, 200. Bininya minta belanja, nggak kasih. Bakal merokok, kalau gue pusing. Saya bukan suruh berhenti saudara yang merokok, tapi betapa nikmatnya kalau kita nggak ngerokok. Nikmat, nggak nyampe di rumah orang. Ada lagi rokok yang pakai men pensil, pakai men putus, jago gitu. Putus.
Gua pentil rokok nyampe di sumur. Jadi ada rokok yang pakai main pentil. Nah, jadi betapa nikmatnya nggak ngerokok. Ada orang, gue sih nggak kuat puasa. Makan gue tahan, minum gue tahan, ngerokok gue nggak tahan. Allah, saya pernah dengar begitu. Nggak enak saya punya hati. Saya mau bilang apa? Maaf ya, nggak ngerokok, nggak puasa. Bukannya maafnya sama kita, salah itu. Ada orang nggak puasa di depan kita, dia mau ngerokok, dikata maafnya. Saudara, saya nggak puasa. Jangan minta maaf sama dia, sama Tuhan yang berduin, bukan sama dia. Dia manusia, nggak apa-apa. Lu mau ngerokok nggak jadi soal. Lu mau minum di depan orang nggak jadi soal. Ini kan yang berduin puasa bukannya dia, bukannya tuh orang. Nggak usah sama orang minta maaf. Maaf ya, nggak puasa, nggak kuat. Salah itu ngomongin. Nama orang, tuh orang nggak apa-apa, dia mau maafin bagaimana? Dia nggak maafin bagaimana? Jom jongkok. Demikian, semoga kita dapat taufik. Ya Rabb, agama Engkau yang punya, aku hanya menyampaikan. Engkaulah yang memeliharanya. Sebagaimana kau peliharakan Ka'bah daripada gangguan Abrahat dan lain-lainnya, peliharakanlah agamamu. Aku hanya baru beginilah, seginilah, dan inilah baru yang aku dapat nyampaikan apa yang dirasa perlu yang demikian. Engkaulah waliyul hidayah wa taufik. Engkau sajalah, di tangan engkau sajalah ada hidayat, ada taufik. Berikanlah hidayat hambamu agar mereka mendapat petunjuk dari dunia sampai ke negeri akhirat. Engkaulah pembalik hati. Ya mugallibal gulub, galib gulubahum. Wahai Tuhan pembalik hati, baliklah hati mereka yang berpaling kepada jalan yang kau redhoi, selamat dari dunia sampai di negeri akhirat. Amin, Allahumma amin. Baru inilah kami dapat sampaikan. Waddin Rabbun yahmi, agama Tuhan yang memeliharakannya. Sekian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا